Jauh dari akses, seorang warga sakit ditandu menuju klinik. Pegawai BGN tak boleh punya dapur MBG. Dan antara mengklaim kepercayaan investor asing mulai meningkat. 1 Muharram 1448 Hijriah, pergantian kiswah Ka'bah. Dua gajah Asia hadiah Laos tiba di Rusia. Halo, selamat pagi pemirsa, mengawali hari Anda. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir di layar kaca Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan juga menarik lainnya, baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari aksi geber motor kelompok pemuda pengantar jenazah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung tawuran. Petugas kepolisian mengamankan belasan anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran tersebut, sejumlah kendaraan milik warga rusak parah terkena lemparan batu. Dua kelompok pemuda di wilayah perbatasan antara Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo terlibat tawuran hebat. Kejadian bermula saat sejumlah pemuda dari Kecamatan Panakukang hendak mengantar jenazah pada malam hari. Namun saat melintas di wilayah perbatasan Kecamatan Talo, tepatnya di Kampung Beru, mereka melakukan aksi geber-geber motor. Aksi ini memicu ketersinggungan kelompok pemuda di wilayah Kecamatan Talo hingga berujung tawuran. Masa tawuran saling serang menggunakan batu dan panah. Tawuran baru bisa mereda setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melakukan upaya pembubaran paksa. Petugas mengamankan sejumlah anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini, 2 unit mobil milik warga yang terparkir di tepi jalan mengalami kerusakan parah pada bagian kaca karena terkena lemparan batu dan balok kayu. Tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Polisi di lokasi seperti apa? Jadi ya, yang kubu ini antara masuk wilayah hukum Polsek Talo dengan wilayah Polsek Panakukang, dan kami turun secara bersama-sama meredam kedua belah pihak. Seperti apa tawurannya kemarin? Ada anak panah diamankan sampai kami dapatkan salah satunya adalah anak busur, kami dapatkan juga, serta ada 1 unit kendaraan yang mengalami kerusakan. Polisi kini meminta para pemilik kendaraan untuk segera membuat laporan resmi guna menyelidiki dan mencari pelaku pengrusakan. Untuk mencegah tawuran susulan, sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Jual 25 butir ekstasi berwarna hijau dengan logo TikTok kepada anggota polisi. Pengedar narkoba ditangkap di Jalan Masjid Az-Zikra, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Aparat Unit 4 Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel menangkap seorang pengedar ekstasi di Jalan Masjid Az-Zikra, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Penangkapan ini dilakukan personel dengan cara undercover buy atau UCB atau penyamaran sebagai pembeli. Anggota yang menyamar berhasil melakukan komunikasi langsung dengan tersangka dan menyepakati lokasi transaksi. Saat tersangka menyerahkan barang yang diduga narkotika kepada petugas yang menyamar, tim langsung melakukan penyergapan dan mengamankan pelaku tanpa perlawanan.
Kaurpenum Subbit Penmasbit Humas Polda Sumsel Kompol I Putu Suryawan mengatakan, dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti berupa 25 butir narkotika jenis ekstasi berwarna hijau dengan logo TikTok seberat bruto 11-17 gram yang dikemas dalam plastik klip transparan. Petugas juga mengamankan 1 unit telepon seluler yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam aktivitas peredaran narkotika. Dapat kami informasikan bahwasanya Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap 1 orang pelaku dengan inisial MYH umur 38 tahun. Dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah ataupun banyaknya itu 25 butir dari tangan tersangka. Kemudian tersangka diamankan di kecamatan ataupun di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut di Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 orang pria terkait kasus produksi rumahan atau home industry, pembuat tembakau sintetis, dan pengedar narkoba jenis ekstasi, sabu, dan obat keras daftar G di 2 lokasi berbeda di Tangerang Selatan dan di Jakarta Timur. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 20,9 gram sabu, cairan bibit tembakau sintetis 35 ml, tembakau sintetis siap edar 30 butir ekstasi, serta 1.320 butir obat keras daftar G dan sejumlah bahan baku serta peralatan yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis secara rumahan. Inilah detik-detik petugas unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengamankan 3 pelaku pembuat dan pengedar narkoba di 2 lokasi berbeda di Tangerang Selatan dan Jakarta Timur. Pengungkapan di 2 lokasi berbeda ini bermula ketika polisi berhasil menangkap pelaku pengedar narkoba jenis sabu berinisial IN dengan barang bukti 9 paket sabu siap edar seberat 20,92 gram, timbangan digital, alat hisap, buku catatan penjualan, serta sejumlah perlengkapan pengemasan narkotika. Hasil pemeriksaan terhadap telepon genggam pelaku mengungkap adanya sistem penyimpanan barang dengan metode mapping atau tempel di beberapa titik di wilayah Tangerang Selatan. Selanjutnya di malam harinya polisi berhasil mengungkap di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan menangkap 2 orang pelaku berinisial IB dan A yang diduga menjalankan aktivitas produksi tembakau sintetis rumahan sekaligus mengedarkan pil ekstasi dan obat keras daftar G. Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan terkait dengan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh tersangka inisial IN, IB, dan A yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur dan juga Tangerang Selatan. Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan di sini terdiri dari 30 butir ekstasi, tembakau sintetis 3 pack dengan berat 18 gram, bibit sintetis sebanyak 35 mili. Selanjutnya ada bahan pokok tembakau 1030 gram dan juga ada obat-obatan tramadol, alprazolam, trihex, heximer dengan total 1320 butir. Di sini juga ada bahan-bahan produksi yaitu alkohol, alat mixer, bejana, insulin untuk melakukan pencampuran, dimix dengan bahan pewarna. Selanjutnya di sini ada timbangan digital, kemasan, plastik klip, alat komunikasi, dan juga ATM. Selanjutnya kami juga mengamankan barang bukti sabu yang sudah dikemas siap edar dengan total 20,92 gram. Ada juga uang tunai. Dan saat ini terhadap ketiga tersangka dan juga semua barang bukti
telah kami amankan ke kantor Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kompol Indah Hartanti Ningrum, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, dari tangan para pelaku polisi menyita barang bukti berupa 20,9 gram sabu, cairan bibit tembakau sintetis 35 ml, tembakau sintetis siap edar, 30 butir ekstasi, serta 1.320 butir obat keras daftar G, dan sejumlah bahan baku serta peralatan yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis secara rumahan. Ketiga pelaku bersama barang bukti saat ini telah dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap mengancam korbannya menggunakan senjata mirip airsoft gun berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku yang diamankan merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Unit Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil membekuk 3 pelaku kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di perumahan Mutiara Citra Residence 2, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku kerap menggunakan senjata airsoft gun untuk menakut-nakuti korban. 3 pelaku yang diamankan berinisial SI, NK, dan S. Masing-masing pelaku memiliki peran berbeda mulai dari eksekutor hingga joki. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan pencurian yang terjadi pada 29 April 2026. Petugas kemudian menangkap seorang pelaku di Karawang dan 2 lainnya di Cikarang Utara. Telah mengamankan 3 orang pelaku curanmor di mana pelaku tersebut bertindak atau melakukan kejahatannya di daerah Sukatani. Ada berapa TKP, Dan? Untuk sementara kita dalamin, tapi lebih dari 1 TKP. Rata-rata mereka berpindah-pindah. Sementara ini yang dapat kita peroleh datanya ada sekitar 5 TKP. Kalau modusnya itu seperti apa sih, Dan? Jadi modusnya itu mereka melihat kendaraan yang ada di pinggir jalan maupun yang ada dalam rumah. Kemudian dengan menggunakan kunci T, mereka merusak mata kunci. Kemudian mereka mengambil kendaraan tersebut. Dan itu kan ditemukan sejenis senpi itu Ya. Seperti apa sih, Dan? Untuk senpi tersebut digunakan untuk menakut-nakutin daripada calon korban. Barang yang diamankan, Dan, selain senpi, Dan? Untuk barang bukti yang diamankan ada 1 unit kendaraan, kemudian ada kunci T, kemudian ada kunci L, juga ada kita temukan 1 buah senpi yaitu senjata airsoft gun. Petugas mengamankan senjata airsoft gun dan menyita 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX, peralatan kunci letter T, serta kunci magnet sebagai barang bukti. Ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan menghadiahi pelaku spesialis pembobol rumah kosong lintas kabupaten dengan timah panas. Pelaku ditembak petugas saat ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aparat tim gabungan Resmo Polda Sulsel bersama Satreskrim Polres Bone menangkap pelaku spesialis pembobol rumah kosong lintas kabupaten. Petugas menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas menghadiahi pelaku dengan timah panas karena saat ditangkap pelaku melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Petugas menyita 2 unit mobil, 6 sepeda motor, uang tunai hampir 400 juta rupiah, 3 brankas, emas batangan, emas leburan, hingga puluhan kwitansi pembelian emas. Kasus ini terungkap dari rekaman CCTV yang terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat Hari Raya Idul Adha Mei lalu. Saat beraksi, pelaku berinisial JR, 36 tahun, menggunakan helm dan jas hujan di rumah salah seorang YouTuber. Pelaku tercatat telah membobol 33 rumah mewah yang tersebar di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan menyamar sebagai tamu di saat rumah ditinggal pemilik melakukan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Di mana dari hasil penyelidikan tersebut, akhirnya kami bisa melakukan pengungkapan dan menangkap serta mengamankan seorang lelaki berinisial JR
di perumahan Mas Angkasa, Mandai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Dan dalam penangkapan tersebut diperoleh juga berbagai barang bukti. Selanjutnya, lelaki atas nama inisial JR dan barang bukti kita amankan dan kita lakukan interogasi di Ditreskrim Polda Sulsel. Untuk tindak lanjut dari perkara ini, tim WRC Resmob Ditreskrim Polda Sulsel telah mengembangkan terhadap perbuatan para pelaku sehingga ditemukan terdapat 33 TKP dengan hasil kejahatan atau total kerugian itu berjumlah senilai 4.649.750.000. Selain membekuk eksekutor utama, polisi juga mengamankan seorang penadah berinisial HA usia 59 tahun yang berperan membeli emas hasil kejahatan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku JR ditahan di Mapolda Sulsel dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara sang penadah dijerat pasal penadah dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mengembangkan kasus ini termasuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang serta melacak aset hasil kejahatan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hilang kendali saat berkendara dalam kecepatan tinggi. Seorang pengemudi ojek daring tewas usai menabrak bagian belakang truk tronton di Jalan Raya Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Pengendara motor inisial AS warga asli Bandar Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur, tergeletak tak bernyawa di ruas Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang merupakan pengemudi ojol ini tewas usai sepeda motor yang mengangkut besi onderdil menabrak bagian belakang truk. Luka parah di bagian kepala membuat korban tewas seketika di lokasi. Kanit Lantas Polsek Grogol Petamburan AKP Arif Rahman Hakim mengatakan korban mengendari sepeda motor dalam kecepatan tinggi dari arah Kebonjeruk menuju Tambora. Seketika hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang truk di depannya. Terjadi kecelakaannya di Jalan Tubagus Angke, depan pompa air dari arah selatan ke utara, atau dari Angke ke Tubagus Angke arah Tambora. Yang kecelakaan melibatkan kendaraan mana aja? Ya, kendaraan tronton sama sepeda motor. Untuk kronologisnya seperti apa tadi? Kronologisnya kendaraan truk tronton berjalan dari Tubagus Angke arah ke Tambora. Tiba-tiba dari arah yang sama, dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat kecepatan tinggi menabrak bodi belakang dan meninggal di TKP dengan luka kepala pecah. Penyebabnya apa dari insiden kecelakaan itu? Kemungkinan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya, kecepatan tinggi, akhirnya menabrak bodi truk tronton. Remblong atau ngantuk atau gimana dari? Kemungkinan tidak bisa mengendalikan kendaraan. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tanggerang, Banten. Sementara sepeda motor korban beserta truk dan pengemudinya yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor unit Laka Lantas Polrestro Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pemuda nekat menikam tetangganya sendiri dengan pisau dapur hingga tewas di depan buah hati korban di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi penusukan dilatar belakangi oleh kekesalan pelaku yang ditinggal korban di pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Tubuh Asep Jaja Sudrajat tergeletak bersimbah darah di gang sempit pemukiman padat penduduk di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria naas berusia 35 tahun ini tewas mengenaskan usai ditikam tetangganya sendiri. Sebelumnya penusukan terjadi, korban dan pelaku berinisial AR berusia 25 tahun sempat terlibat cekcok mulut. Korban yang tengah menggendong buah hatinya kemudian menurunkannya, namun belum sempat membawa masuk sang anak ke dalam rumah.
Pelaku yang membawa pisau dapur langsung menikam korban sebanyak 2 kali. Akibatnya korban tumbang bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian perut dan dada sebelah kiri. Diduga pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kesal ditinggalkan di pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Menurut warga sekitar, hal itu dilakukan korban seusai permintaan ibu pelaku yang menginginkan pelaku tinggal sementara di Ponpes. Sebelum kejadian saling penusukan, sebelumnya ibunya yang si pelaku ini minta tolong sama si korban untuk dibawa ke pesantren Garut. Berangkatlah ke Garut. Setelah besoknya sampai, tiba-tiba besok malamnya kejadian seperti malam pagi inilah, udah masuk jam 1 lewat ya. Jadi tiba adu mulut, cekcok, atau si korban belum siap megang anaknya, udah langsung ditancep. Itu 2 kali lah penusukan bagian ulu hati sama samping. Si pelaku ini merasa dibohongi. Jadi emosi, si pelaku emosi meluap karena ibunya nggak ketemu. Mungkin kalau kejadian ketemu ibunya, mungkin ibunya yang dibunuh. Akhirnya kan ibunya yang dibunuh. Tidak mengetahui, kaget. Jadi gua nggak dia tahu nih korban kalau dia bawa pisau, karena dibalik tangan begini, langsung main sabet aja. Seperti itu sih kronologisnya. Usia berapa Pak untuk pelaku? Wah, kalau untuk pelaku dan korban saya kurang tahu umurnya, karena bukan warga sini juga hitungannya sih. Sempat dibawa ke depan jalan raya dikit, pas saya ngangkat, tiba-tiba udah kayak nggak ada napas, muka udah pada kuning. Sempat kabur, diamankan warga di pos keamanan. Saking warga nggak terima kan, apa gimana? Sempat ada pemukulan. Si pelaku sempat perlawanan juga. Jadilah baku hantam. Nggak lama polisi datang, barulah redam, langsung dibawa ke polsek. Pelaku sempat dikeroyok warga lantaran berusaha kabur dan melawan saat akan diamankan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebilah pisau yang dibuang pelaku di sekitar lokasi. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa, sementara jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, wilayah Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa terjadi pada Selasa pagi pukul 10:27:45 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada di daratan sekitar 42 km tenggara kota Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km dan termasuk jenis gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Berdasarkan analisis mekanisme sumber, gempa ini memiliki pola pergerakan turun atau normal fault. Hingga siang hari dilaporkan telah terjadi dampak kerusakan akibat gempa tersebut di sejumlah wilayah. Meski demikian, hasil pemodelan BMKG menunjukkan gempa ini tidak berpotensi memicu tsunami. BMKG juga mencatat adanya aktivitas gempa susulan setelah gempa utama terjadi. Hingga pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, tercatat 9 kali gempa susulan dengan kekuatan terbesar mencapai magnitudo 5,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perselilis pendahuluan gempa bumi tektonik M6,7 di Palu, Sulawesi Tengah tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Hari Selasa, 16 Juni 2026 pukul 10:27:44 WIB, wilayah Torwe, Parigi Motong, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 Lintang Selatan, 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber gempa menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. BMKG menegaskan akan terus memantau perkembangan gempa susulan dan dampak yang ditimbulkan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada serta menjauhi bangunan yang mengalami retak atau kerusakan akibat gempa. Warga juga diminta memastikan bangunan tempat tinggalnya dalam keadaan aman dan tidak membahayakan sebelum kembali memasuki rumah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang warga di Kampung Cipicung, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang mengalami sakit kanker usus harus ditandu menggunakan bambu lantaran akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan mobil. Warga sudah mengajukan pelebaran jalan hingga 4 tahun, namun belum ada tindakan dari Pemda setempat. Seperti inilah gotong royong warga di Kampung Cipicung, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat saat akan membawa warganya ke rumah sakit karena mengalami sakit kanker usus. Dengan menggunakan bambu dan tali tambang, warga bernama Rina Fitri ini ditandu warga menyusuri jalan kecil sejauh 1,5 km menuju mobil ambulan. Akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan mobil serta menyusuri pinggiran rel kereta api membuat warga bahu-membahu menandu Rina hingga ke mobil ambulan. Setelah dibawa ke mobil ambulan, Rina pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung guna mendapatkan perawatan medis. Menurut Ketua RW setempat mengatakan, peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi di wilayahnya. Dikarenakan keterbatasan akses jalan, pasien-pasien darurat yang memang tidak bisa dibawa menggunakan sepeda motor terpaksa harus dibawa menggunakan tandu. Kejadiannya itu orang sakit, Pak, gejala kanker usus. Mau dibawa ke rumah sakit kemarin, Pak. Kalau dari rumah ke akses jalan besar itu 500 meter, Pak. Cuman nggak ada jalan besar gitu, nggak jalan mobil gitu. Paling 1,5 kilo, Pak. Iya, ada warga di sini mah biasa gitu, Pak. Soalnya nggak ada jalan mobil gitu. Nggak ada akses jalan, cuman pakai motor gitu. Sangat beresiko, Pak, kalau itu. Tapi gimana lagi, nggak ada jalan yang lain gitu. Udah, Pak, saya juga kan udah ada itu jalan, bikin jalan ke atasnya, tapi belum ada tembusan. Sampai sekarang udah ada 4 tahun mah bikin jalan deh gitu. Cuma masih tanah gitu, Pak. Warga sudah berulang kali mengajukan pembukaan akses agar mobil bisa masuk ke dekat permukiman, namun hingga kini urung terrealisasi. Padahal sudah 4 tahun lalu diajukan agar mobil bisa masuk, hingga kini belum terwujud. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo dorong perluasan peluang kerja WNI di Jerman. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto ingin memperluas peluang kerja bagi warga negara Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tinggi. Upaya tersebut dibahas dalam penguatan kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jerman. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan keinginan memperkuat kerjasama dengan Jerman di bidang ketenagakerjaan untuk membuka lebih banyak peluang bagi warga Indonesia, termasuk di sektor teknologi tinggi. Presiden Prabowo juga menyambut penandatanganan kerjasama Global Skills Partnership di bidang keperawatan yang memungkinkan perawat Indonesia bekerja dan magang secara resmi di Jerman. Selain itu, Presiden menilai program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pengalaman kerja di negara dengan industri maju. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara. Di sisi lain, Indonesia dan Jerman juga memperkuat kerjasama ekonomi melalui program pengembangan UMKM
serta Presiden Steinmeier menyampaikan dukungan penuh Jerman terhadap penyelesaian perjanjian EU-CEPA yang telah dirundingkan selama bertahun-tahun guna memperluas akses pasar dan investasi kedua pihak. Ich freue mich sehr, dass die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen CEPA zwischen der Europäischen Union und Indonesien im vergangenen September nach langen Verhandlungen endlich erfolgreich abgeschlossen wurden. Dadurch, und das darf man ja in der Bedeutung überhaupt nicht unterschätzen, dadurch werden die Zölle auf über 90% der Waren abgeschafft. Nun kommt es auf eine zügige Unterzeichnung und Ratifizierung an. Herr Präsident, auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren. Dieses Abkommen birgt enormes Potenzial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Jerman berkomitmen memperkuat kerjasama untuk menjaga perdamaian dunia. Kedua negara sepakat mengedepankan diplomasi dan dialog sebagai solusi penyelesaian berbagai konflik dunia. Indonesia dan Jerman menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global di tengah meningkatnya berbagai konflik internasional. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Kedua negara sepakat mengedepankan diplomasi dan dialog sebagai solusi penyelesaian konflik di dunia. Presiden Steinmeier dan saya juga sependapat bahwa semua konflik harus diselesaikan melalui perundingan, dan kita bekerja sama di bidang diplomasi untuk meningkatkan dan memastikan perdamaian dan stabilitas global. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting. Presiden Prabowo menilai kemitraan dengan Jerman penting dalam menjaga tatanan global yang damai. Sementara Steinmeier menegaskan Indonesia sebagai faktor stabilitas utama di kawasan ASEAN, serta mitra strategis dalam menjaga keamanan kawasan Indo-Pasifik. Dass ich heute wieder hier bin, hat gewichtige Gründe. In einer Zeit nämlich, in der die Welt aus den Fugen geraten zu sein scheint, in der Misstrauen, Machtpolitik oder Gewalt vielerorts wieder zunehmen, ist eine verlässliche Partnerschaft wie die zwischen Indonesien und Deutschland. Indonesien als Land ist ein wichtiger Stabilitätsfaktor in der ASEAN-Region. Wir haben gehört, dass Indonesien diese Rolle nicht nur bewusst ist, sondern diese Rolle auch weiter ausbaut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak Jerman memperluas investasi di sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di Indonesia. Ajakan itu disampaikan saat menerima kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mengajak Jerman meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis Indonesia, mulai dari energi terbarukan hingga industri kendaraan listrik. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia membuka peluang investasi yang lebih luas bagi Jerman, terutama di sektor energi baru dan terbarukan, hilirisasi industri, semikonduktor, serta pengembangan kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga menawarkan kerjasama dalam pengembangan rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang untuk mendukung pertumbuhan industri nasional. Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor
yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting. Menurut Presiden Prabowo, kemitraan dengan Jerman memiliki arti penting mengingat peran ekonomi negara tersebut yang kuat di Eropa. Sementara itu, Steinmeier menegaskan komitmen Jerman untuk terus memperkuat investasi di Indonesia, termasuk melalui dukungan terhadap ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa, yang diyakini dapat membuka peluang investasi dan kerjasama ekonomi yang lebih besar bagi kedua negara. Bedeutet mehr Arbeitsplätze, stärkeres Wirtschaftswachstum und auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen aus Indonesien und Deutschland im Bereich von Innovationen. Und Herr Präsident, ich glaube, das ist ein Gewinn für beide Seiten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Tamrin yang berdemo di Patung Kuda Jakarta Pusat menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyampaikan langsung berbagai tuntutan aksi dan diterima baik oleh Wapres Gibran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Para mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda tersebut berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan. Sementara itu, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wapres menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, Wapres memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dari pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan pegawainya tidak diperbolehkan memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya hal tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan. Jadi yang paling utama sebenarnya itu. Kalau yang lain-lainnya si A, si B, si C, yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat. Pegawai Badan Gizi Nasional tidak diperbolehkan memiliki atau terafiliasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BGN Agustina Arumsari usai menghadiri rapat bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, larangan tersebut diperlukan karena pegawai BGN memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional dapur MBG. Agustina menegaskan fokus utama BGN saat ini bukan memperbanyak jumlah dapur, melainkan memastikan program MBG tepat sasaran kepada kelompok penerima manfaat yang membutuhkan intervensi gizi. Sebenarnya begini ya, hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Ya, karena apa?
Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka 6 juta flat, diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter, kemudian direvisi menjadi 100 meter, kan karena kepentingan. Jadi yang paling utama sebenarnya itu. Kalau yang lain-lainnya si A, si B, si C, yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas. Nanti kami akan bikin indeks yang baru, memenuhi itu, ya sudah. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemdikti-Saintek bersama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, publikasi ilmiah, hingga penguatan kontribusi sains bagi pembangunan nasional. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong lahirnya pengetahuan yang berdampak serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menerima audiensi Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIP di kantor Kemdikti-Saintek, Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerjasama strategis dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas riset nasional, serta penguatan publikasi ilmiah Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga membahas pemajuan ilmu sosial, humaniora, dan kebudayaan sebagai bagian dari agenda Dikti-Saintek berdampak. Tak hanya itu, Menteri Brian menegaskan bahwa komunitas ilmiah memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pendidikan tinggi dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Menurutnya, AIP memiliki posisi strategis sebagai wadah para ilmuwan yang dapat memberikan masukan dan kajian ilmiah terhadap berbagai isu pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mengungkapkan alasan rapat dengar pendapat bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang digelar secara tertutup. Charles mengatakan salah satu alasan tersebut yakni dikarenakan pagu indikatif anggaran yang dibahas masih menggunakan pagu indikatif yang sebelumnya bersama ex-Kepala BGN Dadan Hindayana. Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik Esdeang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut digelar secara tertutup dikarenakan terdapat sejumlah beberapa alasan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles mengatakan, salah satunya yakni Kepala BGN yang baru masih membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program yang akan dijalankan pada 2027. Adapun pagu indikatif anggaran yang dibahas masih menggunakan pagu indikatif yang sebelumnya dibahas bersama ex-Kepala BGN Dadan Hindayana. Oleh karena itu, rapat perdana Nanik SD yang digelar secara tertutup demi menghindari berbagai mispersepsi di publik. Jadi tadi kita juga sempat menanyakan kepada teman-teman BGN apakah tetap melanjutkan seperti kebiasaan, dan akhirnya kita putuskan untuk tertutup. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena memang untuk anggaran 2027 yang disajikan kepada kita hari ini bukan anggaran yang ingin digunakan, ya. Karena apa? Karena pagu anggaran indikatif yang saat ini disajikan adalah pagu anggaran indikatif yang disiapkan oleh pengurus lama, kepemimpinan lama, sehingga mereka juga membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program apa yang akan dijalankan di tahun 2027, termasuk jumlah penerima manfaatnya berapa. Sehingga ya apapun anggaran yang akan ditampilkan bukan anggaran yang akurat, ya, sehingga mungkin lebih baik tidak disampaikan secara terbuka daripada akhirnya menimbulkan berbagai mispersepsi di publik. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 10 DPR merespon terkait rencana melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh jika MBG bermanfaat bagi siswa dan siswi. Pemerintah kini tengah menyiapkan perubahan sistem pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis. Salah satu diopsikan ialah melibatkan kantin sekolah dalam pengolahan agar lebih fleksibel dan tepat sasaran. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani mengungkapkan pihaknya mendukung penuh wacana tersebut jika memberikan manfaat bagi siswa maupun siswi. Menurutnya pengolahan MBG akan lebih bagus jika melibatkan banyak masyarakat khususnya yang ada di sekolah.
Dirinya menilai pada prinsipnya MBG juga akan meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Kami di Komisi 10 pada prinsipnya setuju-setuju saja, tetapi lagi-lagi bahwa BGN ini merupakan mitra dari Komisi 9. Saran kami tentu bahwa Pak Mendikbudrismen menyampaikan MBG sangat bermanfaat bagi siswa-siswi kita. Maka kami di Komisi 10 tetap juga menyarankan bahwa kalau ini bermanfaat untuk siswa-siswi kita dalam rangka meningkatkan gizi, mencerdaskan siswa-siswi di sekolah, ya silahkan dilanjutkan, tetapi kami tentu menyarankan tata kelola juga diperbaiki. Kantin sekolah silahkan saja, justru lebih bagus untuk banyak melibatkan masyarakat kita, terutama yang ada di sekitar sekolah. Karena prinsipnya MBG juga kan untuk meningkatkan ekonomi di seputaran sekolah sebagai penerima manfaat. Dari Jakarta, Fahrizal dan Farskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, minat investor global terhadap Indonesia kembali menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari sukses penerbitan obligasi global perdana Danantara yang mencatat kelebihan permintaan hingga lebih dari 3 kali lipat target awal. Melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mencatat debut positif di pasar keuangan internasional melalui penerbitan obligasi global perdana. Langkah ini mendapat respon tinggi dari investor asing dengan total permintaan mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat, jauh melampaui target awal sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Tingginya minat investor mendorong Danantara meningkatkan nilai penerbitan obligasi menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator kuat bahwa kepercayaan pasar internasional terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Menurut CEO Danantara Rosan Roslani, antusiasme investor didorong oleh serangkaian pertemuan dengan investor institusi global yang memaparkan prospek ekonomi Indonesia serta strategi investasi Danantara. Tercatat sebanyak 122 investor dari berbagai negara mengikuti proses penawaran dan menunjukkan minat terhadap instrumen keuangan tersebut. Setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga sedang pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Dalam penerbitan ini, Danantara menawarkan 2 seri obligasi internasional, yaitu tenor 5 tahun dan tenor 10 tahun, dengan total nilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Keberhasilan penghimpunan dana ini menandai langkah cepat Danantara dalam mengakses sumber pendanaan global serta memperkuat posisi Indonesia di mata investor internasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memanfaatkan momen libur sekolah untuk mengaudit semua dapur makan bergizi gratis. Salah satu langkah yang dilakukan ialah menghentikan penyaluran selama masa liburan anak sekolah. Tapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur. Dalam momen libur sekolah, Badan Gizi Nasional akan mengaudit seluruh dapur makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk perbaikan tata kelola makan bergizi gratis. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, program makan bergizi gratis akan lebih baik disalurkan jika anak-anak sudah mulai bersekolah lagi. Arumsari juga menyebut
tim Pusdatin BGN akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kemudian internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya. Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang, karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar, tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga, 1 bulan ini apa, lalu mungkin 3 bulan ke depan itu apa gitu. Tapi yang jelas kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Danantara mengklaim kepercayaan investor asing mulai meningkat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari pemerintah mengklaim iklim investasi Indonesia telah menarik minat tinggi para investor asing. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap stabil meski di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Chief Executive Officer CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Republik Indonesia, Rosan Ruslani, memaparkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah negara dan respon para investor asing terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini disampaikan Rosan dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Dalam jumpa pers tersebut, Rosan menegaskan investor asing menaruh kepercayaan dan minat tinggi terhadap iklim investasi Indonesia. Salah satunya dibuktikan dengan capaian investasi dari penerbitan obligasi global atau global bond perdana dari Danantara yang berhasil meraup 1,5 miliar dolar Amerika. Adapun kesimpulan ini didapat dari hasil kunjungan dan pertemuan bersama 122 investor asing dari sejumlah negara, mulai dari Amerika, Inggris, Singapura hingga Hong Kong. Menurutnya, para investor asing menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil meskipun di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan adalah alhamdulillah dilihat tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri. Ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang. Lebih lanjut, hasil ini pun menjadi kabar baik bagi Indonesia, terlebih di tengah tren penguatan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika dan indeks harga saham gabungan yang terapresiasi. Di sisi lain, pemerintah pun terus mendorong deregulasi bagi para investor yang bakal masuk ke Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Danantara mengumumkan hasil lawatannya ke Amerika Serikat, sejumlah negara di Eropa dan Asia. Hasil kunjungan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang tercermin dari tingginya minat investor untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis nasional. Alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise. Termasuk juga bank-bank kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif.
kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 miliar, 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga sedang pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35%, yang 10 tahun di 5,95%. Pemirsa, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menerima audiensi dengan Yayasan Maharani Kirana Pertiwi di kantor Kemendikbud Jakarta. Pertemuan tersebut membahas terkait kolaborasi dalam meningkatkan literasi dan pengenalan seni budaya kepada anak-anak sejak dini. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha hadir bersilaturahmi dan berdiskusi langsung bersama tim Yayasan Maharani Kirana Pertiwi yang sejak 2017 telah membangun 24 gerobak baca Maharani di 24 daerah di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Indonesia Timur. Pertemuan tersebut mendorong kolaborasi agar anak-anak semakin dekat dengan buku, terutama buku-buku yang memperkenalkan kekayaan budaya dan seni daerah mereka masing-masing. Selain itu, Wamenbud juga menerima undangan spesial untuk hadir dalam pameran gambar anak, sebuah pameran yang menampilkan karya-karya terbaik anak-anak binaan Gerobak Baca Maharani. Menurutnya, anak yang tumbuh dengan buku dan seni adalah anak yang tumbuh dengan identitas yang kuat. Dan inilah semangat yang selalu dibawa Presiden Prabowo Subianto bahwa kebudayaan harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke sudut-sudut terkecil Nusantara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk melanjutkan pengembangan kawasan training camp atau TC National Paralympic Committee Indonesia di Delingan, Kabupaten Karanganyar. Sejumlah fasilitas baru akan dibangun untuk menunjang aktivitas atlet dan pengembangan kawasan olahraga nasional tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Dodi juga menetapkan penyesuaian prioritas pembangunan di kawasan tersebut. Pembangunan asrama baru dialihkan untuk pembangunan gedung edukasi berkapasitas 400 orang, serta training center tahap kedua yang akan mendukung cabang olahraga beregu. Nantinya pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar 400 miliar untuk melanjutkan pengembangan kawasan training camp atau TC National Paralympic Committee Indonesia di Delingan, Kabupaten Karanganyar. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan National Paralympic Committee atau NPC Indonesia sekaligus memperkuat ekosistem pembinaan atlet difabel dengan fasilitas latihan berstandar internasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelatihan, mendukung prestasi olahraga Paralimpiade Indonesia, serta menghadirkan infrastruktur yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi para atlet. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman melakukan groundbreaking rehabilitasi daerah irigasi Aparang Hulu di Desa Nangka Sinjai. Rehabilitasi jaringan irigasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin ketersediaan air bagi areal persawahan masyarakat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama rehabilitasi daerah irigasi atau DI Aparang Hulu di Desa Nangka, Kecamatan Sinjai Porong, Kabupaten Sinjai pada Minggu 14 Juni 2026. Dalam sambutannya, Andi Sudirman menjelaskan rehabilitasi di Aparang Hulu merupakan bagian dari paket 1 Multi-Years Project atau MYP, rehabilitasi jaringan irigasi yang mencakup wilayah Kabupaten Maroskoa, Bulukumba, dan Sinjai dengan total anggaran sekitar 93 miliar rupiah. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air melalui skema proyek tahun jamak guna mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Ia menyebutkan sebelumnya Pemprov Sulsel telah memulai paket 4 Multi-Years Project atau MYP di Kabupaten Luwu Utara yang mencakup wilayah regional Luwu dan Toraja, serta paket 2 MYP di Kabupaten Bone dan Sopeng yang meliputi Kabupaten Bone, Sopeng, dan Wajo. Khusus untuk Kabupaten Sinjai, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran sekitar 14 miliar untuk rehabilitasi 3 daerah irigasi, yakni di Aparang Hulu, di Aparang 1, dan di Kalamisi. Setidaknya ada lebih dari 4.000 hektar lahan pertanian di kawasan tersebut bergantung pada jaringan irigasi yang saat ini diperkirakan mengalami kerusakan hingga sekitar 60%. Karena itu, rehabilitasi jaringan irigasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin ketersediaan air bagi areal persawahan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyoroti ratusan kepala sekolah yang melakukan pengunduran diri di Sulawesi Selatan usai adanya temuan BPK terkait pengelolaan dana BOS. Lalu meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mencari tahu kejadian tersebut. Begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ratusan kepala sekolah berencana melakukan pengunduran diri secara massal usai adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pengelolaan uang sekolah, khususnya dana bantuan operasional sekolah. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menekankan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat segera melakukan evaluasi. Pihaknya menyarankan agar dilakukan pendampingan serta pembinaan ketika sekolah mengelola dana BOS. Ya, pertama tentu kami menyayangkan hal tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh jajaran untuk segera melakukan evaluasi dan mencari tahu kejadian yang sesungguhnya yang ada di Sulawesi Selatan hari ini. Yang berikutnya adalah tentu kami menyarankan agar dilakukan pendampingan, pembinaan ketika sekolah mengelola dana BOS tersebut. Karena ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tetapi juga di daerah-daerah lain banyak terjadi penyelewengan dana BOS. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka artinya pembinaan, kemudian tata kelola, dan juklak-juknis penggunaan dana BOS tersebut harus kita evaluasi lagi. Ya, tentu kami di Komisi 10 begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kami juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, untuk melakukan evaluasi juga.
Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 17 siswa Sekolah Menengah Pertama atau SMP Internasional di Jakarta mendatangi TK Kemala Bayangkari 16 Cipinang, Jakarta Timur pada Senin 15 Juni 2026. Kedatangan mereka untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Siswi Anglo Chinese School atau ACS Jakarta, Anastasia Olivia, yang menjadi pemimpin dari organisasi ini menjelaskan beberapa aktivitas yang dilakukan di TK Kemala Bayangkari 16 berupa pembelajaran bahasa Inggris, pengecatan sekolah, dan membersihkan lingkungan sekolah. Pada dasarnya, tujuan organisasi Anglo Chinese School secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekelompok siswa dari berbagai sekolah internasional memutuskan bahwa akan bermanfaat jika para siswi dapat memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat, serta memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan dan pendidikan internasional untuk membantu meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. So basically, the purpose of our whole organization is generally to improve Indonesia's education. As you may know, we are a bunch of kids from different international schools, and we decided that it would be very wise and helpful to get back to our community and use our international knowledge and, improve the whole system of education in Indonesia. Kepala Sekolah TK Kemala Bayangkari 16 Jakarta Timur, Eri Nuryati, mengapresiasi langkah organisasi sekolah internasional membantu pendidikan anak sekolah di Indonesia. Ia juga menjelaskan jika para siswa di sekolahnya sangat antusias. Kedatangan murid-murid ACS ini sangat berarti ya bagi saya ya, karena bisa juga mempromosikan TK Kemala Bayangkari 16. Semoga apa yang mereka perbuat di sini, semoga murid TK 16 itu bertambah banyak. Dalam kegiatan ini, para siswa sekolah internasional turut memberikan goodie bag kepada para siswa taman kanak-kanak itu. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, melalui open house di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan, calon siswa dan orang tua diajak melihat langsung proses belajar serta kehidupan asrama. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk melihat langsung wajah sekolah rakyat sesungguhnya. Dalam kesepakatan itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk melihat langsung wajah sekolah rakyat sesungguhnya. Pada Senin 15 Juni 2026, melalui open house di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan, calon siswa dan orang tua diajak melihat langsung proses belajar, kehidupan asrama, hingga perubahan yang dialami para siswa. Sebanyak 75 orang calon siswa bersama orang tua hadir dalam acara ini. Mereka menyaksikan penampilan siswa, mulai dari tari tradisional, karate, pidato 3 bahasa, hingga puisi dan paduan suara. Sekolah rakyat dibangun sebagai ruang aman dan setara bagi anak. Oleh karenanya, dalam arahannya, Mensos menegaskan 3 hal yang tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah rakyat, yaitu perundungan, kekerasan dalam bentuk apapun, dan intoleransi. Sementara itu, tersimpan harapan besar dari orang tua siswa, salah satunya Rida Aritona, yang sekaligus merupakan pengemudi ojek online. Ia berharap anaknya dapat meraih pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih baik dari dirinya. Yang harapan saya besar supaya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jangan seperti kehidupan saya lagi. Sementara itu nantinya di Medan, Sekolah Rakyat Permanen akan menampung 270 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan menggratiskan tiket masuk bagi pemegang KTP DKI Jakarta. Program ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Jakarta, sekaligus ajakan kepada masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan dan juga satwa. Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan menyiapkan berbagai kegiatan menarik dalam menyambut hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta.
Salah satu program yang disiapkan adalah gratis tiket masuk bagi pemegang KTP DKI Jakarta pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang menyampaikan bahwa program ini menjadi bentuk dukungan terhadap rangkaian perayaan HUT Jakarta yang diselenggarakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan mengusung tema Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta, pengunjung diajak untuk menikmati wisata edukatif sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan dan satwa. Baik, kemungkinan HUT Jakarta kita akan ramai sekali ya pengunjung, karena tentu saja sebagai arahan dari Pak Gubernur buat tempat wisata salah satunya adalah Ragunan akan digratiskan mulai tanggal 22, kemudian 27 dan 28 itu akan gratis. Syaratnya ya tentu saja warga Jakarta ya, dengan menunjukkan KTP saja nanti di pintu masuk akan tidak usah beli tiket. Yang warga Jakarta ya KTP DKI. Kemudian tetap dikenakan parkir ya, parkir tetap bayar. Selain itu gratis masuk. Bambang menyampaikan sejumlah aktivitas menarik pun telah disiapkan, mulai dari atraksi feeding time, keeper talk, hingga berbagai kuis dan pembagian hadiah bagi pengunjung. Selama periode perayaan HUT Jakarta, Taman Marga Satwa Ragunan juga tetap beroperasi penuh tanpa libur satwa, termasuk pada hari Senin yang biasanya menjadi hari libur satwa. Ya, tentu saja ada beberapa persiapan yang kita lakukan ya. Pertama, tentu ada suguhan atraksi seperti khasnya Ragunan ya, feeding time, kemudian keeper talk itu akan kita sajikan. Kemudian minggu depan kami tidak ada libur satwa. Jadi biasanya kan hari Senin libur satwa, kebetulan itu hari ulang tahun kita di hari Senin ya. Jadi kita akan buka full selama seminggu sampai tanggal 27-28. Kemudian juga akan ada pembagian hadiah disertai dengan adanya kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang akan kita siapkan. Pihak pengelola berharap program ini dapat menjadi sarana rekreasi dan edukasi bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kecintaan warga terhadap kota Jakarta dan lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dari solar ke listrik, petani bawang hemat biaya operasional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari bukan hanya sekedar menerangi, kini listrik menjadi denyut nadi pertanian. Melalui program Electrifying Agriculture atau EA dari PLN, selain menghadirkan energi hijau, program ini juga penggerak produktivitas bagi petani bawang merah dan mampu memangkas biaya operasional hingga 60%. Sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, PLN terus menghadirkan solusi energi untuk mendukung modernisasi di sektor pertanian. Melalui program Electrifying Agriculture atau EA, perubahan nyata kini dirasakan langsung oleh petani bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Sebelum menggunakan listrik PLN, aktivitas penyiraman kebun warga sangat bergantung pada pompa berbahan bakar diesel yang memicu tingginya biaya operasional. Setelah memanfaatkan listrik, biaya operasional petani turun drastis dan jauh lebih hemat hingga 60%. Tak hanya memangkas biaya, pasokan listrik yang andal juga membuat kerja mesin pompa air menjadi lebih stabil. Penggunaan lampu penerangan penangkal hama pun turut membantu menjaga kualitas tanaman, sehingga hasil produktivitas kebun bawang merah meningkat signifikan. Kalau bertani bawang itu sudah sejak 10 tahun lebih yang lalu. Kemudian sekitar 4 tahun lalu menggunakan ini pompa listrik. Sekitar 4 tahun yang lalu. Perbedaannya sebelum dan setelah menggunakan pompa? Perbedaan dari sisi biaya. Dulu waktu menggunakan mesin diesel, dia menggunakan solar sebanyak 14 sampai 15 sampai 16 jerigen. Apa itu?
per satu kali panen. Satu musim panen? Satu musim panen. Nah, setelah diganti dengan pompa listrik, pulsanya cukup 2 juta. Kalau yang kemarin Pak, biayanya berapa? 15 kali 320.000, jadi sekitar 6 jutaan. 6 juta. Lebih dari setengah. Iya, lebih dari setengah. Pak, nah ini listrik ini untuk apa aja Pak pemanfaatannya? Maksudnya selain pompa apa saja yang bisa di? Ini juga untuk keperluan di kebun, keperluan rumah kebun, untuk lampu, untuk lampu perangkap hama. Ketua DPRD Kabupaten Nrekang Ikrar Eran Batu mengapresiasi dan sangat mendukung serta melihat program ini sebagai bentuk sinergi yang baik antara BUMN dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui sektor pertanian yang berkelanjutan. Program Electrifying Agriculture memberikan manfaat nyata bagi petani. Selain meningkatkan efisiensi usaha tani, program ini juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat dalam sektor pertanian. Ini antara PLN dengan petani. Kami di Kabupaten Nrekang tentu DPRD Kabupaten melihat dalam hal ini sangat luar biasa. Jadi kami sangat mengapresiasi. Tentu saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Nrekang ini mewakili lembaga itu mengucapkan banyak terima kasih sebenarnya kepada PLN. Dengan kegiatan ini, program yang dilakukan PLN ini terhadap petani-petani kami di Kabupaten Nrekang ini sangat membantu untuk biaya dalam pertanian. Karena dengan masuknya listrik membantu dalam mesin-mesin yang ada di pertanian ini ya tentu sangat menghemat biaya dibanding menggunakan bahan bakar solar contohnya atau yang bahan bakar mesin yang lain. Mungkin seperti itu. Tentu sesuai dengan sebenarnya visi dan misi pemerintahan yang baru Bapak Bupati dan Wakil Bupati itu ada sebenarnya salah satu mendukung itu adalah penjaminan gagal panen. Tapi memang ini sementara masih kami susun untuk melalui peraturan daerahnya nanti dan penganggarannya. Tapi jauh sebelumnya kita itu sudah melakukan yang sering intervensi. Mulai dari pengadaan bibit dan bantuan-bantuan subsidi pupuk dan sebagainya. Belum lagi berbicara alat pertanian Alsintan untuk mendukung pencapaian hasil panen yang besar dan mendukung juga pertanian yang ada di Kabupaten Nrekang dan perkebunan yang ada di Kabupaten Nrekang. Hingga Mei 2026, jumlah pelanggan Electrifying Agriculture di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat tercatat mencapai 4.280 pelanggan dengan total daya terpasang sebesar 206.312 kV ampere. Angka ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan energi listrik untuk mendukung kegiatan produktif di sektor agrikultur. Dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berlibur maupun pulang kampung. Dampaknya jumlah penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang meningkat dibandingkan hari biasa. Namun lonjakan perjalanan ini juga diikuti kenaikan harga tiket pesawat. Suasana Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa siang dipadati calon penumpang pesawat. Antrean terlihat di sejumlah counter check-in dengan mayoritas penumpang membawa anggota keluarga dan anak-anak untuk melakukan perjalanan selama libur 1 Muharram. Momen libur panjang Tahun Baru Islam dimanfaatkan warga untuk berwisata sekaligus bersilaturahmi ke kampung halaman. Sejumlah daerah menjadi tujuan favorit penumpang diantaranya Denpasar, Medan, Makassar, Padang, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pergerakan penumpang pada hari ini mencapai 129.000 orang. Jumlah tersebut meningkat sekitar 5% dibandingkan hari normal. Selain itu tercatat sebanyak 978 penerbangan dilayani, baik untuk rute domestik maupun internasional. Meski aktivitas perjalanan meningkat, sejumlah penumpang mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar akibat kenaikan harga tiket pesawat selama masa liburan. Kenaikan tarif disebut berkisar antara 20 hingga 30% dibandingkan hari biasa. Ada kenaikan dan antara 10-20% dari harga normal. Biasanya yang LCC ya harga 1.200.000-an.
Sekarang udah 1.400. Selain untuk pulang kampung, sebagian penumpang juga memanfaatkan libur panjang untuk bertemu keluarga di daerah. Mereka menilai kenaikan harga tiket saat musim libur sudah menjadi pola yang hampir selalu terjadi, meski kali ini dirasakan lebih tinggi dibandingkan periode libur sebelumnya. Mau pulang lagi ke Jambi hari ini. Saya liburan sih sekalian lihat anak sebenarnya. Jadi sama adik saya, sama keponakan anak saya udah ada di sini. Padat, hari ini padat. Kemarin waktu kalau dari Jambi nggak ini ya, biasa aja lengang ya. Nah, pulang ini yang rame. Ada harga tiket lumayan ya. Saya aja dari Jambi yang biasanya dapat 1.1, ini kita di 1.4 sampai 1.5 Mas. Lumayan ya. Berapa itu kisarannya ya dari sekitaran itu dari 1.1 sampai 1.4 atau 1.5 sekarang. Hingga puncak libur tahun baru Islam berakhir, pengelola bandara memperkirakan arus penumpang akan meningkat, terutama pada rute-rute favorit yang menjadi tujuan wisata dan mudik keluarga. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli 2026 menghadirkan berbagai tenan dari otomotif, fashion, hingga kuliner. Acara tahunan ini juga menjadi salah satu alternatif warga untuk mengisi libur tahun baru 1 Muharram. Dan untuk mengetahui keseruan pengunjung dan situasi liburan di PRJ, berikut kita simak laporan dari jurnalis Sinpo TV Sri Dewi Andayani bersama juru kamera Mutia Anggiani. Hari ke-6 gelaran Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta 2026, pengunjung mulai antusias meramaikan berbagai tenan dari produk swasta maupun UMKM. Adapun pada tahun ini sebanyak 45% tenan diisi dengan produk UMKM. Salah satunya kuliner dengan berbagai macam masakan seperti Nusantara, Western, dan Oriental. Meski begitu, beberapa pedagang UMKM justru mengeluhkan hasil omset yang tak banyak dikarenakan sepinya pengunjung dan lokasi yang tak strategis. Halo pemirsa Sinpo TV, Jakarta Fair 2026 sudah kembali dibuka dan akan berlangsung selama 32 hari, yakni sudah dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni 2026 hingga nanti tanggal 12 Juli 2026. Dan di sini juga nantinya akan disediakan banyak sekali tenan-tenan, baik itu dari tenan perusahaan swasta dan juga dari tenan usaha-usaha UMKM. Dan memang di sini akan ada sekitar 1.800 tenan yang berdiri dan juga 2.800 peserta yang akan membuka tenan di Jakarta Fair 2026, dan diperkirakan memang akan ada 55% ini dari perusahaan swasta dan juga 45% dari pengusaha UMKM. Nah, untuk melihat-lihat lebih lanjut ini saya sudah ada di salah satu tenan atau di salah satu tempat Kampung Betawi namanya. Ini merupakan salah satu pusat kuliner ciri khas Jakarta atau ciri khas Betawi yang menjajakan banyak sekali makanan-makanan khas Jakarta, seperti di sini ada soto Betawi, kerak telur, dan juga banyak hal lainnya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor, mungkin kameramen saya Mutia Anggiani juga bisa memperlihatkan bagaimana suasana yang ada di Kampung Betawi ini. Dan untuk siang hari ini memang kondisinya masih cukup sepi, belum terlalu banyak pengunjung yang melakukan aktivitas di Kampung Betawi ini. Namun kalau kita bisa lihat di sini juga sudah banyak sekali tenda-tenda yang berdiri yang menjajakan banyak sekali macam makanan, seperti mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Di sini juga ada mie goreng rebus, contohnya nasi goreng, kue tiaw, soto ayam, dan juga di sini ada banyak sekali minuman, bahkan juga ada panggung hiburan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung yang sambil makan ini bisa sambil menikmati bagaimana pementasan musik dan juga penampilan-penampilan seni dari panggung yang ada di Kampung Betawi ini. Nah, saya juga akan menelisik salah satu pengusaha UMKM di sini, yakni di Rumah Makan Haji Herlina yang menjual soto Banjar khas Kalimantan, dan juga di sini memang banyak sekali khas soto Betawinya. Oke, mungkin saya akan cari ibunya dulu kali ya di sini. Oke, ibunya mana? Kalau boleh tahu.
Oke, selamat sore. Oke, Ibu dengan siapa namanya Ibu? Dengan Ibu Tuti. Oke, dengan Ibu Tuti. Oke, Ibu Tuti di sini pemilik Soto Haji Herlina. Oh, bukan, saya pegawainya, Mbak. Iya. Kalau boleh dijelasin, ini memang bukanya setiap tahun, setiap ada event Jakarta Fair atau seperti apa sih? Kita sehari-harinya ada di Jalan Angkasa, cuma kalau event Jakarta Fair kita UMKM ikut serta di sini, Mbak. Setiap tahun kita ikut. Nah, untuk omsetnya sendiri ini untuk tahun ini apakah berbeda dengan tahun lalu? Ini baru hari pertama, lebih sepi sih dari tahun-tahun kemarin. Ya mudah-mudahan ke belakangnya lebih rame ya, Mbak. Mungkin pengunjungnya karena terlalu sering di tengah ya, jadi jarang ke samping sini. Dikarenakan memang ini posisinya juga di pintu belakang begitu ya, Ibu. Oke, kalau untuk omsetnya sendiri lebih banyak tahun kemarin berarti ya? Iya, nah, soalnya ini kan baru juga sih, baru berapa hari jalan. Oke, kalau misalnya untuk hari-hari rame itu biasanya kapan sih, Bu? Hari rame weekend sama tanggal merah, Kak. Soalnya kan dari pagi. Kalau misalnya hari biasa kan mulai buka jam 3, tutupnya jam 10. Kalau hari weekend buka jam 10, tutupnya jam 3 sore. Iya, sama-sama Ibu. Oke, itu dia pemirsa tadi memang salah satu pengusaha UMKM di sini mengeluhkan bahwa untuk omset di hari pertama ini memang belum cukup banyak dibandingkan dengan tahun kemarin, dan juga ada pun alasan dikarenakan kenapa omset tahun ini juga diperkirakan akan menurun dikarenakan di sini juga kalau bisa dilihat di samping saya biasanya di sini ada tenan-tenan atau banyak sekali permainan-permainan yang disediakan oleh dari pihak PRJ ini untuk anak-anak, namun untuk sekarang ini masih sepi dari permainan anak-anak. Biasanya kalau misalnya ada permainan anak-anak di sini, maka orang tua yang menunggu anak-anaknya bermain ini bisa mampir ke booth Kampung Betawi begitu. Namun untuk sementara demikian dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram tidak hanya diperingati oleh umat Muslim. Bagi masyarakat Jawa, momen ini juga bertepatan dengan Malam Satu Suro yang memiliki makna spiritual dan budaya. Di Kota Bekasi, ratusan umat Katolik memperingati momen tersebut melalui misa inkulturasi yang memadukan liturgi Katolik dengan tradisi budaya Jawa. Suasana hikmat terlihat di Gereja Santa Arnoldus Johnson, Bekasi Timur, Kota Bekasi, saat ratusan umat mengikuti misa inkulturasi dalam rangka menyambut Malam Satu Suro. Seluruh rangkaian ibadah dilaksanakan dengan nuansa budaya Jawa, mulai dari doa dan nyanyian berbahasa Jawa, hingga iringan musik gamelan yang menemani jalannya misa. Mayoritas umat mengenakan busana adat Jawa, namun sejumlah jemaat dari berbagai daerah juga hadir mengenakan pakaian adat masing-masing sebagai wujud keberagaman dalam gereja. Sebagai bagian dari inkulturasi, gereja juga menggelar prosesi ruwetan yang dimaknai sebagai simbol pemurnian batin dan pembaruan hidup. Dalam prosesi tersebut, peserta menerima cipratan air berkat yang telah diberkati, serta pemotongan sebagian kecil rambut di bagian belakang kepala, sebagai lambang meninggalkan hal-hal negatif dalam kehidupan. Perayaan Ekaristi memperingati Malam Satu Suro ini punya tujuan untuk mengadakan pembersihan. Artinya dunia ini kan banyak sekali cobaan, kekurangan perusahaan dan sebagainya. Kita bersama-sama membersihkan dunia, membersihkan hidup kita dengan cara perayaan Ekaristi atau Tuhan. Yang membedakan misa Malam Satu Suro dan misa yang lainnya apa nih, Pak? Temanya. Kalau temanya Malam Suro, tujuannya bersama-sama menurut adat Jawa untuk membersihkan diri kita dan dunia ini supaya dunia itu menjadi tentram, jadi damai, selaras gitu. Kalau perayaan Ekaristi hari Minggu adalah perayaan keselamatan bagi orang Katolik. Nah, itu perayaan Ekaristi hari Minggu biasanya. Harapannya seperti apa nih, Pak? Gimana? Harapannya seperti apa? Harapannya dunia ini semakin damai, sejahtera, tentram ya. Supaya dunia yang sudah rusak ini dikembalikan pada awalnya yang baik seperti di mana Tuhan menciptakan pada awalnya. Ruwatan yang dilaksanakan tidak mengadopsi seluruh ritual dalam tradisi Jawa, melainkan menjadikan nilai pemurnian diri sebagai bagian dari spiritualitas Katolik.
Sebagai wujud rasa syukur, umat juga membawa persembahan berupa gunungan buah dan hasil bumi yang kemudian dibagikan kepada jemaat setelah misa selesai. Melalui misa inkulturasi ini, gereja berharap nilai-nilai iman Katolik dapat terus dihidupi sekaligus menghargai kekayaan budaya lokal yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, ribuan warga di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat menggelar pawai obor pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan tahunan ini berlangsung meriah dan diikuti berbagai kalangan masyarakat. Cahaya ribuan obor menerangi jalan-jalan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin malam, 15 Juni 2026. Ribuan warga dari berbagai desa turut ambil bagian dalam pawai obor untuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam 2026. Peserta yang terdiri dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa berjalan bersama sambil membawa obor dan melantunkan sholawat. Pawai obor dimulai dari alun-alun Cisurupan, kemudian melintasi Kampung Paledang, Kampung Pasar Kaler, dan Kampung Pasar Kidul sebelum kembali finish di alun-alun Cisurupan dengan menempuh jarak sekitar 1 km. Iring-iringan peserta menjadi tontonan menarik bagi warga yang memadati sepanjang jalan. Pawai peringatan 1 Muharram tahun ini alhamdulillah berjalan lancar dan sangat meriah sekali dibanding dengan tahun yang kemarin. Ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa tetap berjalan tiap tahun dan bahkan lebih meningkat lagi karena ini adalah momen tahun barunya umat Islam. Yang datang Pak, berapa orang yang datang Pak? Lebih dari 1.000 kayaknya. Ribuan mungkin ya? Ya ribuan. Dari seluruh wilayah di Kecamatan Ciruan? Iya, lebih dari beberapa desanya. Tahun sekarang kalau tidak salah ada 7 desa, ke depan kita targetnya 17 desa. Pawai obor ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar warga dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, serta menjadi media syiar Islam yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dan persatuan di tengah masyarakat. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kota Taif selalu menjadi destinasi yang kerap didatangi oleh jemaah haji atau umrah. Selain dikenal dengan pembuatan parfum, Taif juga dikenal dengan banyaknya kebun botani herbal alami yang menjadi incaran untuk pengobatan tradisional. Sebagai kota yang menjadi salah satu saksi perjalanan dakwah Rasulullah, Taif juga memiliki daya tarik bagi umat muslim, khususnya para jemaah haji dan umroh dari Indonesia. Kota dataran tinggi Taif memanjakan setiap orang yang berkunjung sejauh mata memandang. Kota ini menjadi pusat budidaya mawar terbaik, sekaligus gudang minyak wangi dan obat herbal kerajaan. Di lokasi ini jutaan kelopak mawar merah muda atau wart Taifi mekar setiap tahunnya. Setiap musim panen tiba, kelopak mawar-mawar ini langsung dibawa ke tungku tembaga tradisional untuk penyulingan. Dibutuhkan 40.000 kelopak mawar hanya untuk menghasilkan 1 botol kecil minyak wangi murni atau atar. Tak heran, produk parfum di pabrik ini menjadi langganan para jemaah karena baunya wangi dan harganya murah meriah. I work in parfum. Oh, toko parfum. Yeah, toko parfum in rose, in perfume factory, perfume rose Noir, perfume kasturi. Cowok, cewek, you can make campur 150.000, 300.000 boleh jamaah bonus because Indonesia mantap. Ini dibikin di sini atau bagaimana ini? Ya, di jamaah di sini. 1 tahun. Ya, 1 tahun di sini word. Ya. Pabriknya juga di sini. Sini parfum pabrik ya, parfum laki-laki, perempuan, cowok, cewek, campur boleh. Sini 12 macam. Faktorinya ini ya, Faktori di sini. Macamnya apa aja macam? Macam 12. Apa aja itu? 12 parfum kecil. Sini 18 mili, sini 18 mili. Sini parfum Forkar. Forkar ini rose asli, mawar. Aromanya gimana aromanya? Enak nggak? Yang enak. Enak sekali. Rose ini.
Mawar merah sini. Sini mawar merah, mawar putih, melati, campur boleh. Bukan mix. Selain industri wangi-wangian, Tanah Subur Taif juga merupakan apotek alami. Berbagai tanaman seperti mint hingga herbal langka lereng gunung, racikannya dijadikan obat tradisional utamanya untuk antibiotik dan pencernaan. Tanah Taif juga dikenal dengan penghasil madu berkualitas tinggi yang baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan dan vitalitas. Babrik Rashid Al-Qurashi. Apa itu? Rashid Al-Qurashi ini babrik mawar sama lotion, sama sabun, sama garden sini. Bawa lagi ini shop, Masya Allah tabarakallah parfum, sama lotion, parfum sini, shop sini. Ini madu habat sauda, madu bidara, madu Yaman, semua sini. Ya welcome Indonesia. Jual jamu juga ya di sini ya? Ini jual sini. Jamu, obat-obatan. Obat mana? Obat-obatan juga. Obat batu. Iya. Ya, jamu herbal. Jamu herbal. Sama ini obat batu, obat lambung, obat asma. Sama ini vitamin. Sama ini laki-laki. Madu laki-laki. Ya, madu laki-laki. Malam Jumat. Ya sini. Kuat itu ya? Obat kuat, Masya Allah tabarakallah mantap. Dari seutas bunga mawar dan racikan herbalnya, Taif berhasil menjaga mahkota tradisi di tengah modernisasi kerajaan Arab Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Media Center Haji 2026. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Iran yang menegaskan Lebanon masuk kesepakatan dengan Amerika Serikat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasi dari pemerintah Iran menegaskan penghentian konflik di Lebanon menjadi bagian penting dalam kesepakatan yang dicapai dengan Amerika Serikat. Teheran menyatakan kesepakatan tersebut juga mencakup penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan memorandum kesepakatan dengan Amerika Serikat secara tegas menyebut Lebanon sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di kawasan. Menurutnya, penghentian perang di Lebanon dan penghormatan terhadap kedaulatan negara tersebut merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan. Iran juga mendesak Amerika Serikat untuk memastikan Israel mematuhi seluruh komitmen yang berkaitan dengan Lebanon. Baqai menegaskan apabila komitmen tersebut tidak dijalankan, maka Iran akan memberikan respon yang setimpal. Dalam kesempatan yang sama, Iran memastikan tidak akan memungut tarif bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, namun hanya akan mengenakan biaya atas layanan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan layanan lain yang diberikan di kawasan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Iran mengkonfirmasi telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, meski rincian resminya belum dipublikasikan. Kesepakatan tersebut dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan putaran pertama negosiasi dengan Amerika Serikat akan digelar setelah penandatanganan nota kesepahaman di Swiss. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju kesepakatan yang lebih komprehensif antara kedua negara. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Abbas Araghchi menyatakan penandatanganan nota kesepahaman oleh delegasi Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada Jumat pekan ini di Swiss. Setelah penandatanganan tersebut, kedua belah pihak akan langsung memulai putaran pertama pembahasan lanjutan untuk merumuskan kesepakatan final. Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa Iran dan Amerika Serikat telah menyetujui penghentian perang secara permanen dan segera. Meski demikian, Israel menegaskan tidak menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Hingga kini, rincian resmi kesepakatan belum diungkap kepada publik, meski kedua negara sama-sama telah mengonfirmasi adanya kesepakatan. Sejumlah laporan media menyebut kesepakatan itu mencantumkan rencana gencatan senjata selama 60 hari, pembukaan kembali Selat Hormuz,
pelonggaran sanksi terhadap Iran serta kelanjutan perundingan mengenai program nuklir Iran. Kesepakatan tersebut dijadwalkan ditandatangani secara resmi di Swiss pada 19 Juni. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Arus kepulangan warga yang sempat mengungsi mulai terlihat di Lebanon Selatan menyusul pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski suasana dipenuhi harapan akan berakhirnya konflik, otoritas Lebanon tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat kembali ke daerah perbatasan. Rekaman video menunjukkan mobil pribadi, bus, truk kecil yang mengangkut barang-barang melintas jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dengan distrik Tire di Lebanon Selatan. Para warga yang kembali ke rumah terlihat penuh haru dan optimistis, sementara bendera Hezbollah dan gerakan amal terpasang di sepanjang sejumlah ruas jalan yang mereka lalui. Sejumlah warga menyatakan berharap konflik yang terjadi menjadi yang terakhir dan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman. Meski demikian, Komando Angkatan Bersenjata Lebanon menghimbau warga agar mematuhi arahan petugas karena risiko serangan serta bahaya sisi amunisi yang belum meledak masih mengancam di sejumlah wilayah. Jembatan Al-Qasimiyah sebelumnya hancur akibat 2 serangan udara Israel pada April lalu dan menjadi jalur penting yang menghubungkan distrik Tire dengan kota Sidon. Di tengah harapan gencatan senjata, Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan pasukannya tidak akan menarik diri dari wilayah yang dikuasai di Lebanon dan akan merespon setiap ancaman di masa mendatang. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan ditandatangani pada 19 Juni dengan sejumlah laporan menyebutkan kemungkinan gencatan senjata selama 60 hari serta dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel terlihat mendirikan pos pemeriksaan di desa Saida Al-Jolan, wilayah Quneitra, Suriah Selatan. Keberadaan pos tersebut menambah kehadiran militer Israel di wilayah perbatasan yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi fokus operasi keamanan. Rekaman video menunjukkan warga yang melintasi pos pemeriksaan serta sejumlah personil militer dan kendaraan tempur Israel yang berjaga di lokasi. Kehadiran pos pemeriksaan ini muncul kurang dari sepekan setelah media lokal melaporkan bahwa pasukan Israel membangun pos serupa di jalan penghubung antara desa Saida Al-Jolan dan Al-Mufaraj di wilayah Quneitra. Hingga berita ini disusun, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait laporan mengenai pendirian pos pemeriksaan tersebut. Sejak pergantian kekuasaan di Suriah pada tahun 2024, Israel terus memperluas kontrol keamanannya di Suriah Selatan dengan menempatkan pasukan di zona penyangga serta melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Suriah. Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan pemerintah akan mempertahankan keberadaan pasukan di zona keamanan di Lebanon, Suriah, dan Gaza tanpa batas waktu demi melindungi wilayah dan masyarakat Israel dari ancaman kelompok bersenjata. Perkembangan ini terjadi di tengah tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik keduanya, yang dijadwalkan ditandatangani pekan ini. Namun Israel menegaskan tidak menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 ekor gajah Asia betina hadiah dari pemerintah Laos tiba di kebun binatang dan kebun raya Kazan, Rusia. Pemberian tersebut menjadi simbol 65 tahun hubungan diplomatik Laos dan Rusia sekaligus menjelang penyelenggaraan KTT Rusia-ASEAN. Rekaman video memperlihatkan 2 gajah betina bernama Udaka dan Sahar bermain serta menyantap makanan di kandang baru mereka di kebun binatang Kazan. Kedua gajah berusia 4 dan 5 tahun itu masih menjalani masa adaptasi setelah tiba di Rusia. Menurut pihak kebun binatang, keduanya menunjukkan perkembangan yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan maupun pola makan yang baru. Menariknya, kedua gajah yang sebelumnya terbiasa mengonsumsi pisang dan tebu, kini mulai menyukai buah pir yang diberikan oleh perawat. Selama masa penyesuaian, pihak kebun binatang meminimalkan interaksi manusia agar kedua satwa tersebut merasa lebih nyaman dan tidak stres. Setelah masa adaptasi selesai, Udaca dan Sahar akan tinggal bersama Filimon, gajah Asia jantan yang lebih dahulu menghuni kebun binatang Kazan.
Pemberian 2 gajah ini merupakan hadiah dari pemerintah Laos kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperingati 65 tahun hubungan diplomati kedua negara. KTT Rusia ASEAN dijadwalkan berlangsung di kota Kazan pada 17 hingga 19 Juni. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah bola promosi raksasa Piala Dunia FIFA 2026 terlepas dari rangkanya dan menggelinding di jalanan kota San Salvador, El Salvador. Insiden tersebut terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda ibu kota sehingga menarik perhatian warga dan pengguna jalan. Rekaman video menunjukkan bola tiup berukuran raksasa itu terbawa angin dan bergerak melintasi jalanan raya di tengah lalu lintas. Sejumlah pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan, sementara warga yang berada di sekitar lokasi menyaksikan peristiwa langka tersebut. Bola raksasa itu diduga terlepas dari rangka penyangganya akibat terpapar angin kencang yang menyertai hujan deras. Meski sempat menjadi hambatan di jalan, tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun kerusakan besar akibat insiden tersebut. Bola tiup tersebut merupakan bagian dari kegiatan promosi Piala Dunia FIFA 2026 yang akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Peristiwa ini sempat menjadi perhatian warga dan pengguna media sosial karena menyajikan pemandangan tak biasa di tengah jalanan kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, para ilmuwan di Argentina mengungkap penemuan spesies baru reptil pemangsa raksasa yang hidup sekitar 237 juta tahun lalu. Temuan ini memberikan gambaran baru mengenai ekosistem yang ada sebelum munculnya dinosaurus di bumi. Peneliti dari Argentina memperkenalkan Sacajlura riogenesis, seekor reptil pemangsa purba yang ditemukan di kawasan Taman Nasional Talampaya, Provinsi La Rioja. Spesies ini hidup pada periode Triasik sekitar 237 juta tahun silam, jauh sebelum dinosaurus mendominasi bumi. Fosilnya ditemukan di formasi Chanares, salah satu kawasan paleontologi penting di dunia. Este hallazgo fue realizado en la formación Chañares, rocas que datan de 237 millones de años del periodo Triásico, en lo que es el Parque Nacional Talampaya. Este hallazgo se incorpora como un hallazgo temprano en la edad de los reptiles, justo antes de que empiece la era de los dinosaurios. Es anterior a los primeros dinosaurios y es particularmente importante debido a que estos fósiles son extremadamente raros en el registro fósil. Spesies ini termasuk kelompok Paracrocodilomorpha, kerabat jauh buaya modern dengan panjang mencapai 5 hingga 6 meter. Hewan ini diperkirakan menjadi predator puncak yang mendominasi rantai makanan pada masanya. Sacajlura significa lagarto bendito en lengua cacán. Riojanensis hace referencia a La Rioja, la provincia en donde fue hallado, en lo que es el noroeste argentino. El nombre completo sería lagarto bendito de La Rioja y hace referencia justamente a lo extraño que son estos hallazgos. Spesies terakhir dari kelompok Paracrocodilomorpha yang dideskripsikan di Argentina diterbitkan pada tahun 1997. Hingga kini, jumlah spesimen lengkap yang berhasil didokumentasikan di negara tersebut masih kurang dari 10 ekor. Temuan ini pun diharapkan dapat memperkaya pemahaman ilmuwan tentang kehidupan di bumi sebelum era dinosaurus dimulai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi edisi hari ini. Akhir kata saya Abdi Azwar Sahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.